karena atas kita dapat berkumpul pada pagi hari ini serta diberikan nikmat sehat, iman, dan juga kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tak lupa kita lantunkan sholawat serta salam kita kepada Nabi Muhammad SAW karena dengan beliaulah yang membimbing kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang penuh dengan keilmuan seperti saat ini. Ya teman-teman, mungkin pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengikuti kajian rutin Ramadan yang dilaksanakan oleh Dormitori UHAMK. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Irwan Badillah, terus Bang Isan selaku staf pengajar dan juga Bang Tamul serta teman-teman semua santriwan dan santriwati yang saya banggakan. Ya mungkin untuk kesempatan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai kisah dari Nabi Isa alaihissalam, yang mana akan membahas itu mengenai tentang mukjizat, kasih sayang, dan juga pengkhianatan. Nah, sedikit pengantar dari saya mungkin terkait dengan Nabi Isa itu untuk mukjizat dari dia lahir hingga Nabi Isa itu dia akan menjadi seorang nabi dan rasul itu terdapat dalam Quran surat Maryam. Lalu terkait dengan Nabi Isa yang mengajarkan kepada umatnya mengenai untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam kitab Tauhid itu terdapat dalam Quran surat As-Saff. Nah, mungkin itu ya teman-teman untuk pengantar. Mungkin untuk detailnya mengenai terdapat dalam ayat berapa, lalu kisah Nabi Isa dari kecil hingga diangkat sebagai nabi itu bagaimana, terus keluarga Nabi Isa seperti apa, silsilahnya mungkin secara mendetail itu akan dibahas oleh pemateri kita pada pagi hari ini, yakni Kakanda Muhammad Tamul Fikri, dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya teman-teman, karena kita sudah mengulur waktu terlalu lama, untuk materi akan disampaikan oleh Kakanda Muhammad Tamul Fikri. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ayahanda kita semua, orang tua kita semua, yang semoga selalu diberikan kesehatan. Ayahanda Irwan Badila, kemudian Ibunda Dr. Anda Zamimar, yang insya Allah dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga semua teman-teman santri, santriwan dan santriwati, pengurus, lalu teman-teman staf pengajaran, ya, staf pembinaan, dan seluruh sivitas akademika Rusunawa Uhamka atau dulu namanya Pesmart ya, Pesmart ya, sempat pesantren mahasiswa ya, pesantren mahasiswa Buya Hamka. Nah, seperti itu. Semoga spirit pesantren mahasiswanya masih ada, karena tentu biasanya jika menisbatkan menjadi pesantren mahasiswa atau santri ya, menisbatkan menjadi santri, kalau santri dipenggal menjadi san dan tri, matahari dan pohon, artinya matahari yang menyinari dan pohon yang meneduhkan. Kira-kira seperti itu. Kalau jika menisbatkan menjadi santri. Semoga santriwan dan santriwati di Rusunawa Uhamka selalu menyinari seperti matahari dan meneduhkan seperti pohon. Tempatnya berteduh. Kira-kira seperti itu. Untuk pada pagi hari ini yaitu materinya tentang Nabi Isa. Saya yakin betul bahwa pemateri-pemateri sebelumnya telah menjelaskan tentang putus-putus nggak Kak Alfian? Enggak ya? Enggak Bang, aman. Iya. Ya, menjelaskan tentang Nabi dan Rasul Ulul Azmi terdahulu. Sampailah kita kepada Nabi Isa. Sebelum Nabi dan Rasul, Nabi kita semua yaitu Nabi Muhammad SAW. Perlu diulas sedikit bahwa Nabi Isa termasuk ya, dan dari Nabi Ishak.
gitu ya. Kalau misalkan Nabi Muhammad itu dari Nabi Ismail. Boleh di-share ke Alpian, kita masuk ke materinya. Dan pasti Rasul Ulul Azmi itu selalu memiliki memiliki keutamaan-keutamaan. Dan dalam berdakwahnya pun selalu memiliki teman, gitu ya, teman dakwah. Nah, jadi kalau di santri dormitori juga dormitori atau Rusun Nawau Hamka, jika ingin berdakwah memang harus butuh teman ini, teman berdakwah, gitu ya. Baik dimaknai itu teman hidup maupun itu dimaknai teman atau sahabat, silahkan. Tapi yang jelas bahwa setiap nabi dan rasul pasti memiliki, nabi dan rasul azmi pasti memiliki teman berdakwah. Nabi Ibrahim anaknya Nabi Ismail menjadi temannya. Gitu ya. Nabi siapa lagi? Nabi Nuh juga. Siapa tuh Nabi Nuh ya? Temannya. Nabi Musa, Nabi Harun. Nabi Isa juga ada. Al-Hawariyun. Nabi Muhammad siapa temannya? Ashabul Awwalun yang disebut dengan Khulafa Rasyidin. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, dan ada Ali. Nah, Nabi Isa juga ada. Bisa di Alpian Nabi Isa. Ini saya template-nya minjem sama Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim lagi ya. Pemateri Nabi Ibrahim ini kareka ya, tapi saya rubah-rubah sedikit gitu ya. Ya, biar agak familiar karena kan keturunan Nabi Ibrahim, jadi nggak usah jauh-jauh. Silakan di slide show Kak Alpian. Nabi Iya, Isa alaihissalam. Iya, kita next aja. Di saya belum bergerak Kak Alpian. Kalau di teman-teman apakah sudah bergerak belum? Bergerak. Belum bergerak ya. Memang harus bergerak gitu. Ini alhamdulillah sudah 52 orang gitu ya. Semoga kajian Nabi Isa ini bisa teman-teman bisa sedikit mengulas gitu ya. Di enable editing dulu Kak, nanti baru habis itu di share screen. Bisa Kak Alpian, memang Kak Alpian, bisa Kak Alpian? Kalau enggak nanti dari saya. Oh, udah bisa ya? Oh, udah bisa. Oke, silakan di next Kak Alpian. Nah, Nabi Isa alaihissalam, beliau adalah seorang Nabi Allah yang diutus kepada Bani Israel. Ini kalau ditanya lahirnya kapan, ya, penanggalan Masehi itu ya berdasarkan kelahiran Nabi Isa. Jadi kalau mau ditanya umur Nabi Isa saat ini, berarti umur Nabi Isa saat ini berumur 2023. Gitu ya. Nah, tapi saya mau mengingatkan bahwa penanggalan tersebut memang diadaptasi dari kelahiran Nabi Isa. Namun adanya teori bulan 30, 31, 32 itu dari Yunani ya, kalau tidak salah ya. Yunani apa Romawi ya, bangsa itu ya. Penamaan Januari dan lain sebagainya itu tidak ada dalam Islam. Itu beda ya, itu beda aliran lah pokoknya. Ya, tapi yang jelas bahwa pertama kali adanya Masehi itu memang pada awal kelahiran Nabi Isa. Jadi mohon dikoreksi siapa tahu sumber saya salah ya. Tapi yang jelas saya menuliskan dalam slide ini bahwa lahirnya 622 tahun sebelum Hijriah agar kita jelas ya, sebelum 1 Hijriah. Dan 571 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Jadi jarak Nabi Isa lahir dengan Nabi Muhammad lahir itu 571 tahun. Lumayan ya, 5 abad ya jaraknya. Jadi ya bisa dibayangkan bagaimana nanti setelah penjelasan Nabi Isa ini betapa beratnya, betapa sulitnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW berdakwah ketika itu, yang dimana Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad
jarak sekitar 5 abad. Luar biasa itu. Wah, itu nanti penjelasannya di Nabi Muhammad SAW. Tapi marilah kita ke sini untuk Nabi Isa. Nah, Nabi Isa dimukjizati, diamanahi, dan diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kitab Injil ya. Ada berapa kitab-kitab kita? Ya, pasti sudah tahu ya, ada Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Nabi Isa disebut dengan 4 panggilan, yaitu Isa, Isa putra Maryam, dan Al-Masih ya. Saya juga melihat dari beberapa sumber dalam buku-buku yang saya temukan di Kementerian Agama dan lain sebagainya. Orang Kristen atau Nasrani menyebutnya Jesus Christ gitu ya. Ini nanti dipecah, nama Jesus Christ itu panjang lagi. Yang jelas kita tahu bahwa panggilan dan sebutannya Jesus Christ. Dan orang Arab Kristen juga menyebutnya ada Yasuh Al-Masih gitu ya. Panggilan-panggilannya cukup banyak. Panggilan Isa yang kita ketahui itu berada dalam Al-Qur'an. Jadi kita menyebut istilahnya dengan nama Nabi Isa saja, Nabi Isa alaihissalam atau Isa putra Maryam. Karena Nabi Isa ini nanti saya jelaskan bahwa keluarganya ini termasuk keluarga Imron, di mana keluarga Imron itu keluarga yang dimuliakan. Dan Maryam adalah wanita solihah, karena Isa lahir tanpa ayah. Itu ya. Selanjutnya Kak Alpian. Ya, Isa putra Maryam. Nah, siapa sih ibunda Nabi Isa? Biasanya kalau kita berbicara tentang Nabi Isa, membahas tentang Nabi Isa, tidak luput dari ibundanya. Karena Nabi Isa lahir tanpa ayah. Dan itu merupakan sesuatu yang hak dan benar. Karena dalam Al-Qur'an dijelaskan ya, bahwa kelahiran Nabi Isa dijelaskan dalam Al-Qur'an secara detail. Ya, ceritanya malaikat mendatangi Maryam dan lain sebagainya itu ada nanti ya. Kemudian Maryam, dan ketika surat Al-Imran ayat 42, dan ketika malaikat berkata, wahai Maryam, Allah memilih kamu dan membersihkan kamu, dan Dia memilih kamu di atas semua perempuan di semua alam. Ini di surat Al-Imran, bagaimana seorang wanita solihah dimuliakan. Bahkan masuk dalam salah satu ayatnya dimuliakan di surat Al-Imran ayat 42. Selanjutnya Kak Alfian. Silsilah keluarga Nabi Isa. Nah, ini dia. Jalur ayah Maryam. Kalau ayahnya Nabi Isa tidak ada ya, secara biologis tidak ada. Ya. Nabi Isa lahir tanpa ayah. Nah, berarti kita harus ketahui jalur ibunya, kan gitu ya. Jalur ayahnya Maryam. Isa bin Maryam binti Imron. Bin Matsan, bin Azhar, bin Al-Yud, banyak sekali itu bisa dibaca ya. Al-Aibud bin Yaryabil. Nah, nama-nama ini ada di buku Qisasul Anbiya. Kemudian jalur ibu Maryam, Isa bin Maryam binti Hannah binti Fakut dan bin Kobil gitu ya. Selanjutnya Kak. Nah, kalau misalkan dilihat dari bagan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa putra Maryam, ini masuk ke Sulaiman, ke Daud, dari Daud ke Yakub ke Ishak, begitu ya. Ini kalau dilihat dari silsilah keluarga Nabi Ibrahim. Jadi kenapa Nabi Ibrahim disebut ayahnya para nabi gitu ya? Ya karena memang setelah Nabi Ibrahim seluruh keturunan Nabi itu dari jalur Nabi Ibrahim, ya. Dari Nabi Ismail dan Nabi Ishak ya. Kalau Ismail nanti langsung Nabi Muhammad itu ada di situ. Ini semuanya di sini ya, kira-kira begitu secara bagan ya, dari bagan keturunan Nabi Ibrahim. Tapi ini jauh-jauh kalau dilihat dari tahun-tahunnya jauh-jauh. Ini kan dari Nabi Isa ke Nabi Daud aja jauh sekali. Itu tadi tuh yang jalur ayahnya itu sampai Nabi Daud tadi ya. Jauh sekali ya. Tapi kalau ditelusuri ya seperti itu. Ya, selanjutnya Kak Alpian. Nah, ini dia. Maryam binti Imran, wanita solehah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Ini dari surat Al-Imran ayat 42 tadi, bahwa ketika beliau lahir, Allah memuliakan beliau dengan menjaganya dari sentuhan setan. Kalimat ini pun didasari dari hadis riwayat Imam Ahmad, bahwa setiap anak yang dilahirkan, anak cucu Adam, disentuh syaitan dengan jari jemarinya, kecuali Maryam binti Imran dan Isa putranya. Gitu ya. Jadi sudah dimuliakan dari lahir untuk wanita solihah ini, Maryam. Kemudian beliau merupakan putri Hana istri Imran. Maryam merupakan salah satu wanita yang utama. Yaitu dijelaskan juga bahwa keluarga Imran dalam surat Al-Imran itu juga dijelaskan sebagai keluarga yang utama. Kenapa keutamaannya? Nanti mungkin di sesi itu ya, di sesi selanjutnya kita membahas tentang dari keluarga yang juga yang dimuliakan. Nabi Isa dimuliakan, ibundanya dimuliakan, ayahandanya tidak ada, gitu ya. Ayah dari ibundanya dan ibu dari ibundanya juga dimuliakan, keluarga Imran. Dan masyhur dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Imran, gitu ya. Kemudian sejak kecil beliau sudah diserahkan kepada Nabi Zakaria untuk dididik. Maryam binti Imran sudah diserahkan sejak kecil dengan Nabi Zakaria. Dididiknya saja dengan Nabi, gitu ya. Mengabdi dan beribadah kepada Allah di Baitul Maqdis. Keseharian beliau adalah beribadah dan bermunajat kepada Allah Sang Khalik. Maka ada kata-kata yang masyhur dari Maryam juga, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang mulia, Tuhan Maha Pengasih, terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Ini ketika berdialog dengan malaikat Jibril, Nabi Isa akan ditiupkan rohnya dan Maryam akan mengandung Nabi Isa. Ya, seperti itu. Selanjutnya, Kak. Nah, Nabi Isa alaihissalam, kelahiran dan kenabian dan kerasulan Nabi Isa. Kelahiran Nabi Isa merupakan mukjizat karena dilahirkan tanpa ayah. Kisahnya diceritakan di dalam Al-Qur'an, bermula dari kunjungan malaikat kepada Maryam atas perintah Allah. Itu ada di surat Maryam 19 sampai 21. Jadi ada dialognya di situ yang tadi disebutkan juga dalam surat Maryam, ketika didatangi Maryam dengan malaikat itu berdialog dulu ya, dialog tentang kelahiran Nabi Isa. Kemudian kenabian dan kerasulan. Sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku kitab suci Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat terus sampai akhir ya. Ini surat Maryam ayat 30 sampai 35. Selanjutnya, Kak. Jika dilihat kenabian dan kerasulan Nabi Isa, pada umur berapa sih Nabi Isa gitu ya? Memang cerita Nabi Isa ini berawal dari kecil, lalu ceritanya tidak ada, lalu langsung masuk ke cerita kenabiannya. Menurut beberapa tafsir para mufasir dalam tafsir-tafsirnya sepakat bahwa Nabi Isa ketika menerima mukjizat kenabiannya ya, atau diutus menjadi nabi dan rasulnya di umur 30 tahun, gitu ya. Karena memang penjelasan tentang Nabi Isa ini dari masa kecil atau masa remajanya itu luput, ya, tidak ada penjelasan dimanapun. Tapi yang jelas dia dilahirkan, lalu masa kecil itu ada, kemudian lalu tidak ada ceritanya sama sekali, lalu diangkat menjadi nabi, gitu ya. Saya belum menemukan sumbernya ketika itu. Dan Nabi Isa ini tentu mengajarkan tauhid. Nabi Isa AS mengajarkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, di mana Nabi Isa juga memahami kitab Taurat ya, dan menyampaikan kabar tentang datangnya nabi akhir zaman. Ini ada di Quran surat As-Saff ayat 6. Jadi tidak mungkin terbantahkan ya, kalau sumbernya adalah Al-Qur'an, itu tidak mungkin terbantahkan dan pasti benar ya. 100% valid gitu ya. Kalaupun belum terbukti, itu bukan Qur'annya yang salah, tapi bisa jadi kitanya yang belum sampai memahami Al-Qur'an. Selanjutnya, Alfian.
Nah, ini dia yang tadi disebutkan oleh Kak Alfian bahwa mukjizat Nabi Isa alaihissalam berada dalam surat Al-Maidah ayat 110. Itu jelas, satu ayat itu menjelaskan mukjizat Nabi Isa. Itu ada 7 sebenarnya ya. Ini saya ada 6 karena memang slide-nya pointernya ada 6. Sebenarnya ada 7. Yang pertama, beliau dikuatkan dengan Ruhul Kudus atau ruh yang suci. Ya. Selanjutnya dapat berbicara ketika masih dalam buayan, masih kecil dapat berbicara. Kenapa? Karena Maryam ketika itu difitnah menjadi wanita, difitnah wanita yang tidak baik karena mengandung, ya. Padahal dia belum melaksanakan pernikahan, ritual-ritual pernikahan ketika itu belum, tapi sudah mengandung ya. Ini berarti difitnah menjadi wanita yang tidak baik, gitu ya, berzina dan lain sebagainya. Dan Allah dengan izin Allah, Nabi Isa masih dalam buayan bisa berbicara. Nah, itu ada tadi ya di surat itu ada semua tuh dialognya ya. Kemudian dapat menghidupkan burung yang ia buat sendiri dari tanah liat. Nah, kalau Nabi Ibrahim ya, Ibrahim atau kalau tidak salah Ibrahim ya, yang ada burung dipotong-potong gitu ya, dipisahkan di setiap gunung-gunung, lalu tiba-tiba kun fayakun, nah hidup lagi. Kalau Nabi Isa dari tanah liat ya, dengan seizin Allah hidupkan burung hidup. Hebat ya tuh Nabi Isa, hebat lah ya, tapi dengan izin Allah, salah satu mukjizatnya. Kemudian mengerti Taurat dan juga Injil, ya. Injil sebagai kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa, tapi Nabi Isa pun mempelajari dan mengerti Taurat, ya. Kemudian dapat menyembuhkan orang yang buta dari lahir, ya. Jadi ini orang buta dari lahir, bukan buta sakit, ya, tapi dari lahir memang sudah buta dan bisa disembuhkan, melihat, gitu ya. Dan mukjizat ini masyhur sekali di kalangan orang-orang Nasrani atau orang-orang Kristen. Memang mukjizat ini masyhur sekali dalam kitab-kitabnya, di Bible dan lain sebagainya. Mukjizat-mukjizat ini ada semua, ya, bahwa Jesus Christ bisa menyembuhkan orang yang buta itu ada. Dan memang di Al-Quran kita ada. Tapi percayanya jangan ke Bible ya, percayanya ke Al-Quran. Insya Allah Al-Quran pasti benar 100% ya. Kemudian dapat menyembuhkan penyakit kusta atau ya sejenis penyakit kulit yang sangat parah gitu ya. Dan menghidupkan orang yang mati dari kubur. Nah, orang sudah dikubur, sudah mati, bisa dihidupkan kembali. Ini masyhur ya. Itu ada di surat Al-Maidah ayat 110, dijelaskan dalam satu ayat itu yang cukup panjang. Ini adalah mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Pasti namanya Nabi dan Rasul itu diberikan mukjizat. Nah, kalau kita tidak, ya. Jadi kalau mau dapat mukjizat, antriannya sudah putus di Nabi Muhammad ya, nggak ada. Kita sudah tidak mungkin dapat mukjizat ya, karena mukjizatnya Allah diberikan kepada Nabi dan Rasul. Selanjutnya. Nah, ini nih yang masyhur biasanya ya. Bahkan ada nama salah satu selebgram atau tiktokers namanya ini, gitu ya. Seorang pendakwah juga namanya ini, Al-Hawariyun. Ya, ini yang masyhur. Kenapa dalam dalam kisah Nabi Isa pasti ini masyhur sekali ya, tentang Al-Hawariyun. Ya. Siapa Al-Hawariyun itu? Disebutkan dalam Al-Quran bahwa Al-Hawariyun itu adalah pengikut setianya Nabi Isa. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa setiap Nabi dan Rasul, khususnya Rasul Ul Azmi, pasti memiliki teman setia untuk berdakwah. Gitu ya. Nah, Al-Hawariyun ini menjadi pengikut setia, ya, teman berdakwah Nabi Isa. Walaupun memang nama-namanya ini perdebatan, ya, nama-namanya ini masih perdebatan antara 12 orang ini. Tapi yang masyhur ini bahwa salah satu dari Al-Hawariyun ini ada yang berkhianat, ya. Ternyata pengikut setia aja ada yang berkhianat. Pasti ada yang berkhianat. Contoh-contohnya udah ada dari zaman 2023 tahun yang lalu, gitu kan? Zaman 2023 tahun yang lalu sudah ada pengkhianat, itu sudah ada. Bahkan di zaman Nabi Adam saya sudah ada ya seperti itu. Jadi memang yang paling
eh, dalam Hawariyun ini yang paling kita masyhur kita ketahui yaitu namanya Yahuza. Sekarang teman-teman kenal dengan nama istilah yang ada di Bible itu ya. Dalam beberapa tafsir ini namanya Yahuza al-Askaryuti. Kalau dalam istilah Bible di Yudas Iskariot gitu ya, pasti teman-teman kenal ya. Yudas Iskariot adalah orang yang diserupai. Nah, ini pertentangan nih. Pertentangan ya, pertentangan. Tapi memang beberapa hal yang saya tekan yaitu pertama, ini kalau dijelaskan satu-satu cukup panjang, tapi saya secara general aja bahwa salah satu namanya ada yang pertama itu Andaria bin Yunus adalah murid Nabi Yahya alaihissalam yang selanjutnya dia mendedikasikan diri untuk membantu dakwahnya Nabi Isa. Jadi Hawariyun pertama, orang pertama. Kalau di kisahnya Nabi Muhammad, Ashabul Awalunnya salah satunya yang percaya Nabi Isra Mi'raj yaitu Abu Bakar. Nah, kalau yang Nabi Isa namanya Andar. Beberapa teman-teman Nasrani gitu ya. Nah, sebentar, saya cari dulu, saya lupa. Namanya di Bible ada itu ya, namanya dari Andaria itu nanti kita carilah ya, ada. Kemudian selanjutnya Syamun al-Haifa bin Yunus. Dia adalah nelayan dari Baitus Saida yang berdomisili di negeri Al-Jaliliyah. Ya, yaitu tokoh yang berkontribusi dalam melakukan perawian seluruh kehidupan Nabi Isa. Kemudian perawian Nabi Isa ini diakui oleh kaum gereja dan ditetapkan sebagai Injil Markus. Nah, ini 12 pengikut setia ya, pengikut setia Nabi Isa ini ya semuanya meneruskan dakwahnya Nabi Isa. Namun ya itu dia, karena pengikutnya ini sangat zolim, ya akhirnya jadi beda-beda ya seperti itu. Baik itu Saida, daerah pesisir ya, dan juga beliau adalah seorang guru ternyata ya, itu pengikut Nabi Isa juga. Ya, value dari penduduk semuanya juga ada. Yang terakhir adalah tentang Yudas ya. Yudas Iskariot atau Yahuza al-Askaryuti, yaitu seorang Hawari yang memberitahukan persembunyian Nabi Isa. Jadi memang ketika Nabi Isa alaihissalam sedang dikejar ya oleh kaum musyrikin, ya kaum kafir, dikejar Nabi Isa karena beliau sudah berdakwah namun tidak diterima dakwahnya dan hendak akan dibunuh ya, atau ke teman-teman taunya disalib ya, crucified gitu ya bahasa Inggrisnya. Karena memang jurnal yang saya baca ini dalam bahasa Inggris juga ya, crucified. Lalu beliau Nabi Isa bersembunyi dalam gua ya, dalam riwayatnya dalam gua, dan Yudas atau Yahuza al-Askaryuti ini memberitahu keberadaan Nabi Isa yang ada di gua atau di gua di Bukit Zaitun ya. Diriwayatkan di Bukit Zaitun dan pada malam Jumat ketika itu, di mana Nabi Isa sedang bermunajat kepada Allah, dan itu ada di surat apa tadi ya, yaitu ketika tentang Nabi Isa nanti ada kematiannya, di kematian itu ada ya, sedang berdialog sebenarnya dengan Allah Subhanahu wa taala dan diberitahu tempatnya itu ya, dan ternyata pengkhianat ini diserupakan ya, diserupakan jadi Nabi Isa, jadi yang ditangkap si Yahuza ini itu ya, kira-kira untuk kisah Hawariyun. Lebih lengkapnya nanti mungkin di sesi selanjutnya membahas satu-satu tentang Hawariyun ini itu ya. Kalau dalam tadi ya, dalam Bible gitu ya, dalam sumber-sumber jurnal-jurnal teman-teman Nasrani atau Kristen, disebutnya ini Rasul ya. Disebutnya mereka ini adalah Rasul gitu ya. Tapi kita tidak menyebutnya Rasul, karena kita menyebutnya
sebagai pengikut ya, pengikut Nabi Isa seperti itu. Nah, itulah hak kisah dari Hawariyun ini. Ya. Selanjutnya Kak Alpian. Ini saya menemukan juga teman-teman. Ya nih saya menemukan dari sumber Bible ya bahwa nama para rasul yang disebut Hawariyun dalam Al-Qur'an itu kalau dalam Bible disebutnya Simon, James, John, Andrew, Philips. Apalagi ini ya. Mateo atau Matius. Nah, Mateo atau Matius itu penggantinya Yahuzal Askaryuti. Jadi 12 Hawariyun berkhianat satu. Nah, satu digantikan dengan sahabatnya, muridnya, kalau saya muridnya si Al-Andaria itu. Nah, itu namanya Matia. Kalau di dalam riwayat itu disebutnya Matia. Tapi kalau dalam Bible disebutnya Mateo ya atau Matius yang menjadi Injil Matius ya, seperti itu. Kemudian Thomas, Yakobus, Theodeus, Lebeus, Simon dan Kanepean dan Yudas Iskariot gitu ya. Itu istilah-istilah dalam Bible, tapi jangan percayalah itulah ya nama-nama itu. Kita percayanya saja dalam Islam dan dalam Al-Qur'an disebutkan saja istilahnya menjadi Hawariyun gitu ya. Ada 12. Seperti arah mata angin, ada 12 pengikut dan pengikut setia Nabi Isa. Yang satu berkhianat dan digantikan satu. Itu ya, salib atau selamat. Apakah Nabi Isa disalib? Nah, Rian, gimana Rian? Apakah Nabi Isa disalib? Tidak, Bang. Oh, tidak. Cici dan Monik. Apakah Nabi Isa disalib? Tidak, Bang. Tidak ya. Oke. Herdin, Nabi Isa disalib nggak? Iya, Bang. Enggak ya, yakin. Oh, berarti kalau begini udah bagus ini ya. Ya udah bagus pemahamannya. Emang Nabi Isa tidak disalib. Karena ya kita memahami dalam sumber kita Al-Quran bahwa yang disalib itu yang diserupakan dengan Nabi Isa. Sungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Surat An-Nisa ayat 157. Jadi tidak disalib atau tidak crucified ya. Uncrucified gitu ya, tidak disalib ya. Tapi bagaimana? Nah, tapi beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama menafsirkan bahwa diselamatkan oleh Allah artinya juga diwafatkan oleh Allah di dunia. Karena jika dimaknai bahwa hidup dan mati, bahwa hidup, ciri-ciri orang hidup adalah bernafas, ciri-ciri orang hidup adalah bergerak, ciri-ciri orang hidup adalah makan dan minum, maka jika dimaknai bahwa definisi hidup adalah itu, maka Nabi Isa telah diwafatkan, telah meninggal, telah mati di dunia. Begitu jika dimaknai bahwa definisi hidup adalah yang seperti itu. Tapi dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Isa adalah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sudah tidak ada lagi di dunia ini. Ya, Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diangkat ke langit. Apa dasarnya? Surat An-Nisa setelah surat An-Nisa yang tadi ayat 157 bahwa menyatakan Nabi Isa tidak disalib, tapi diserupakan, yang disalib adalah yang diserupakan. Dan selanjutnya ayat selanjutnya menjelaskan bahwa sebenarnya Allah Ta'ala mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa dan bijaksana. Ya, tadi sebagian ulama bilang mengatakan bahwa Nabi Isa juga telah diwafatkan dan meninggalkan atas dasar memang jika dimaknai hidup itu adalah yang bernafas, bergerak, makan dan lain sebagainya, memiliki keturunan dan sebagainya, memang Nabi Isa pada saat itu sudah tidak di bumi lagi, sudah diangkat gitu ya. Nah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna wafat Nabi Isa jika dimaknai bahwa hidup adalah seperti itu, maka Nabi Isa telah wafat gitu ya. Tapi dalam Al-Qur'an kita mengetahui bahwa ia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ditanya
Apakah Nabi Isa wafat atau meninggal? Jawabannya adalah diselamatkan oleh Allah dan diangkat, ya, diangkat kepadanya di sisinya. Wafat atau tidak? Nah, wafatnya itu jika dimaknai hidup dan mati versinya, definisinya ulama, ya telah diwafatkan jika makna hidup itu adalah bernafas dan lain sebagainya. Seperti itu. Kan kalau mati tidak bernafas, tidak bergerak, kan gitu ya. Ya, Nabi Isa kan tidak di bumi. Jadi mungkin dengan definisi itu memang Nabi Isa diwafatkan dan telah tidak ada di bumi jika itu definisinya. Tapi yang baik jawabannya adalah beliau diselamatkan. Seperti itu. Selanjutnya, Kak. Alpian. Habis ya? Nah, ini dia, terakhir. Nabi Isa alaihissalam beliau adalah seorang Nabiullah yang penyabar. Sehingga beliau juga termasuk golongan ulul azmi. Kenapa, teman-teman? Yaitu tadi, bayangkan saja ya, Nabi Isa saja sangat penyabar sekali. Beliau diangkat menjadi nabi 30, umur 30, dan diangkat oleh Allah kepada kesisinya itu di umur 33 tahun. Berarti 3 tahun ya. 3 tahun berdakwah setelah masa kenabiannya dan memang mendapatkan penentangan yang sangat keras ya dari kaumnya. Dan beliau sangat penyabar dan beliau juga termasuk golongan ulul azmi. Beliau berdakwah kepada semua golongan Bani Israel. Penyayang kepada kaum fakir miskin. Seorang putra yang patuh terhadap ibundanya. Isa putra Maryam. Nabi kita semua, Nabi Isa alaihissalam. Itu saja dari saya. Silakan diatur ke Alpian apabila ada diskusi. Billahi fisabilillah wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kakanda Muhammad Taman Fikri yang telah memberikan materi pada kegiatan pengajian rutin Ramadan Dormitori UAMK. Ya, mungkin untuk sesi selanjutnya ialah sesi tanya jawab ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman santriwan maupun santriwati ada yang ingin bertanya, silakan untuk present. Oke, ini yang pertama ada dari Fani. Silakan Fani dan Aisyah ya untuk menyalakan mic-nya dan bertanya. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Aisyah dari kamar 312 izin bertanya. Bagaimana ajaran tentang kasih sayang yang diajarkan oleh Isa alaihissalam gitu saat mempengaruhi masyarakat pada zaman Isa tersebut gitu, dan bagaimana relevansinya pada masa sekarang. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Isa yang telah bertanya. Mungkin untuk Bang Tamul, gimana Bang? Mau langsung tektok tanya jawab atau dikumpulkan dahulu pertanyaannya? Maaf Bang, masih itu off mic. Iya, lanjut dulu, biar nanya dulu semua. Nah. Soalnya ada nama kamarnya tadi, takutnya di absen ini nama Bunda nih nama kamarnya, gitu kan? Silakan. Atau Mama Kak Dinda sama Gani dan Niken ya. Silakan. Selanjutnya Iman, silakan Iman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Man, sebutkan nama kamarnya Man. Saya lupa lagi Bang nama kamar saya. Bisa lupa nama kamarnya, kacau dah. Kamar 314 Bang. 314, oke. Nah, saya mau bertanya nih Bang, kan tadi kata Abang itu Nabi Isa itu dimatikan atau di apa ya namanya, diituin ya. Itu saya pernah dengar Bang, kalau misalkan di akhir zaman nanti Nabi Isa tuh bakalan turun ke bumi lagi, itu bener nggak sih Bang? Ya, nanti saya jelaskan. Ya. Baik. Oke, terima kasih Bang. Iya. Ditanya juga ya, padahal saya nggak mau ngejelasin itu. Oke. Oke, mungkin banyak banget ini Bang yang bertanya, gimana Bang? Ya, tiga lagi. Satu lagi aja ya. Saya Kak. Oke, yaudah. Ipul silakan Bul. Pertanyaan terakhir. Saya pengen tanya, kan dakwah Nabi Isa dipandu erat oleh 11 sahabat ya. Itu kalau boleh tahu seberapa persen kesuksesan Nabi Isa dalam berdakwah?
Iya, siap. Terima Ipul, kasih. aduh saya disuruh nilai Nabi Isa, berarti hebat banget saya nih. Aduh, Ipul, pertanyaannya berat, Pul. Oh, kalau menurut saya aja boleh, Pul. Nanti menurut saya ya, menurut saya. Karena saya nggak boleh menilai Nabi Isa, aduh, ya bahaya. Oke, saya jawab ya, Kak Alfian ya. Yang pertama tadi Iya, tentang boleh Bang, silakan. ajaran kasih sayang. Nah, begini ya. Ini harus hati-hati ya, harus hati-hati ketika menyebutkan ajaran kasih sayang, karena nanti teman-teman jika bertanya ini kepada teman-teman kita umat Kristiani dan Nasrani, akan dijawab, lalu akan berujung pada penebusan dosa. Ya, ini harus hati-hati ketika menyebut ajaran kasih sayang. Ajaran kasih sayang yang dimaksud oleh Nabi Isa itu sama seperti yang dimaksud oleh Nabi Muhammad. Bahwa ajaran kasih sayang itu sabar menghadapi cobaan, taat dalam menjalankan perintah, ya seperti itu, lalu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf nahi munkar. Itu ajaran kasih sayang yang dimaksud itu. Istilah ajaran kasih sayang itu ada pada istilah Bible. Itu harus hati-hati. Ya, istilah ajaran kasih sayang. Tapi kalau yang kita ketahui bahwa nabi kita, seluruh nabi dan rasul kita, istilah yang diajarkannya adalah tauhid. Harus hati-hati. Saya harus bilang dulu ini. Ya, jangan sampai sebut istilah ajaran kasih sayang. Ya, bahwa seluruh nabi dan rasul kita mengajarkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi ajaran tauhid adalah ajaran yang diajarkan oleh nabi dan rasul kita. Dari zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad. Dari nabi dan rasul yang kita ketahui. Maupun nabi dan rasul yang tidak kita ketahui nama-namanya. Seluruhnya mengajarkan tauhid. Jadi hati-hati ya. Pertanyaannya saya koreksi dulu tadi. Tapi benar, untung diungkapkan. Jadi saya ingat. Hati-hati dengan istilah ajaran kasih sayang. Karena istilah ajaran kasih sayang berujung pada penebusan dosa. Dosa ditebus dengan apa? Kalau misalkan di ajaran teman-teman kita itu, ya dosa ditebus dengan penebusan dosa di gereja. Itu tidak ada dalam Islam seperti itu. Kalau ingin menebus dosa, kalau dalam Islam lakukanlah kebaikan. Gitu ya. Lakukanlah kebaikan terus, lakukan semuanya. Jadi hati-hati dengan istilah itu, ya, ajaran kasih sayang. Itu ada memang dalam Google, saya juga nyari-nyari ya, dalam beberapa bacaan yang saya baca ada. Tapi saya menemukan di tesisnya mahasiswa Universitas Islam Indonesia, bahwa tidak ada istilah ajaran kasih sayang yang diajarkan oleh Nabi Isa. Tetapi adanya istilah tauhid. Maka dalam ayat Al-Quran benar, bahwa Nabi Isa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan adalah ajaran tauhid. Itu hati-hati. Kemudian yang kedua, tentang ini ya, apakah Nabi Isa akan turun? Saya menemukan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa tidak ada seorang pun nabi antara aku dan Isa, dan sesungguhnya ia benar-benar akan turun dari langit. Apabila kamu telah melihatnya, maka ketahuilah bahwa ia adalah seorang laki-laki berperawakan tubuh sedang, berkulit putih, kemerah-merahan. Ia akan turun dengan memakai 2 lapis pakaian yang dicelup dengan warna merah. Kepalanya seakan-akan meneteskan air walaupun ia tidak basah. Tapi hadis ini dimaknai dengan bahwa kiamat atau hari akhir itu sudah dekat. Dan tanda-tandanya sangat banyak. Tanda-tanda kiamat kubro, sugro yang teman-teman ketahui. Bahkan Nabi Isa turun masuk ke tanda kiamat kubro. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah bahwa kita harus mempersiapkan, nah ulama menafsirkan hadis ini bahwa ini adalah hadis untuk menekankan bahwa hari akhir itu sangat dekat. Dan kita harus mempersiapkannya. Jadi apakah jawabannya Nabi Isa akan turun dari bumi, dari langit ke bumi? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang dapat menjawabnya. Tapi memang ada hadis-hadis yang mendukung itu. Tapi ketika melihat penjelasan hadis-hadis itu, bahwa hadis-hadis itu semua menekankan bahwa
kiamat sudah dekat, hari akhir sudah dekat, dan kita harus mempersiapkannya. Jadi sebenarnya tidak penting bagi kita seorang muslim, mau Nabi Isa turun atau tidak dari langit, ternyata kita belum mempersiapkan hari akhir. Urgensinya ada hadis itu bahwa kita harus mempersiapkan hari akhir. Terutama kiamat kecil untuk kita, yaitu kematian. Kita masih pada muda ini semuanya. Tapi mati itu tidak memandang muda dan tua. Tidak memandang itu. Jadi kita harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk kehidupan kita kelak di akhirat atau di alam selanjutnya selain alam dunia. Memang ada hadis-hadisnya man tentang Nabi Isa, tapi ada yang dhaif, ada yang Hasan al-Ghairihi itu. Sebagai pengetahuan saja bahwa informasi tentang Nabi Isa akan datang ke datang ini dan sebagainya, yaitu dimaknai dengan bahwa urgensinya hari akhir sudah dekat. Jadi kita harus mempersiapkan. Harus begitu sebagai seorang muslim. Tidak harus menunggu, aku mau nunggu Nabi Isa juga gitu kan. Nunggu Nabi Isa kan. Penting juga kita nunggu Nabi Isa datang. Lebih baik kita menjalankan apa yang sudah diajarkan Nabi Isa tentang tauhid dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu. Selanjutnya, pertanyaan Ipul, berapa persen keberhasilannya? Waduh, saya pusing. Saya nggak bisa nilai, ya, beberapa persen kesuksesan Nabi Isa. Tapi menurut pendapat saya, bahwa Nabi dan Roh diturunkan di kaumnya ketika itu sudah melaksanakan kewajibannya full 100% dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk berdakwah dan li'ilai kalimatillah, dan menegakkan kalimat-kalimat Allah. Nabi dan Rasul pasti melaksanakan dakwahnya maksimal. Poin dari pertanyaan Ipul itu sangat baik. Kita lakukan semata-mata kita melaksanakan tanggung jawab kita dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Itu yang penting. Jadi tidak penting berapa persen dia berhasil atau tidak, tetapi kita melaksanakan dakwah atas perintah Allah dan kita. Makanya Nabi Isa 3 tahun dia berdakwah dari masa kenabiannya maksimal Allah dan merupakan jawaban terbaik bahwa Nabi Isa harus diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, hanya Allah. Dan bayangkan 571 tahun jarak Nabi dengan Nabi Muhammad, betapa beratnya Nabi kita berdakwah ketika itu. Dan selesai dakwah, bayangkan dakwah Nabi kita. Orang udah nggak jelas semua itu selama 5 abad. Ada yang nyembah ini, nyembah itu, dan lain sebagainya. Bunuh sini, bunuh situ. Makanya disebut Arab Jahiliyah. Ketika itu bodoh semuanya. Ini yang di sini nih, yang di santri-santriwati, agak ada zaman jahiliyah mah dibunuh semuanya, dikubur. Arab Jahiliyah, kubur semuanya, kalian nggak ada. Betapa bayangkan itu. Dari zaman Nabi Isa sampai zaman Nabi Muhammad ada 5 abad kurang lebih jaraknya. Udah bagaimana itu manusia? Nggak ada cahaya ilham dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk hidayah tidak ada ketika itu. Jarak segitu Nabi Muhammad hadir yang berat sekali itu, ya. Tapi yang penting itu tadi, bahwa jawaban dari memaknai kita bahwa dakwah kita itu tidak mementingkan, tapi dakwah kita itu adalah sebagai tanggung jawab kita dan tugas kita sebagai seorang muslim. Kalau teman-temannya
belum pakai kerudung atau hijab misalkan teman-teman santriwati. Kita dakwahi, kamu harus pakai hijab dan kerudung. Kita sebagai yang mendakwah tidak mementingkan sebenarnya berhasil atau tidak dakwah itu, tapi dalam ayat Al-Quran, balighu ani walau ayat, sampaikanlah walau satu ayat. Terima kasih Ipul, pertanyaannya jadi saya follow up kemana-mana gitu ya. Selanjutnya Kak Alpian. Ya baik Bang Tamul. Ini Dua lagi sebenarnya kali ya? berapa Bang? 2 lagi kali ya? Oke, 2 lagi. Iya, biar Supaya nggak terlalu, ya. iya. Heeh. Takutnya ada yang Saya kuliah. saudara mau bertanya lagi nih Bang. Oke, sila. Terserah Kak Alpian ya. Nanti diatur sama Kak Alpian. Gimana Pul? Mungkin ya udah Ipul bisa lanjut satu Oke. lagi dari Ipul, satu lagi mungkin nanti dari penanya selanjutnya. Santriwati. Silakan Pul lanjut didiskusikan lagi. Oke, terima kasih kepada Bang Alfian yang telah mengizinkan saya. Pertanyaan saya sebenarnya cukup sederhana sih kali ini Bang. Sedikit banyak sejarah Nabi Isa yang saya baca dari kitab Qasasul Anbiya khususnya dan yang lain-lain ya. Pertama, yang saya tahu definisi Nabi adalah orang yang menerima wahyu untuk satu kaum aja, untuk satu kota, untuk satu daerahnya saja, yaitu daerah yang telah Allah tentukan kepada Nabi tersebut. Adapun definisi Rasul yang saya pahami adalah seorang manusia yang bukan kepada Allah, yang mana dakwahnya ini kepada seluruh alam semesta, seluruh umat manusia. Jadi dakwahnya ini untuk dunia. Lalu yang ingin saya tanya Nabi Isa salah satunya Nabi Isa untuk satu saja itu Bani Israel dan satu tempat saja Nabi Isa di kota Palestina daerah dan sekitarnya. Nah, kalau Islam kan sejarah Islam, agama Islam tuh bahkan di zaman Umar bin Khattab, bukan Umar bin Khattab, Muawiyah Spanyol. Artinya kan emang Islam ini untuk kerahmatan umat manusia. Jadi gitu Bang Tamul, apakah Nabi Isa pernah melakukan ekspedisi dakwah ke luar tempatnya? Terima kasih. Ya. Selanjutnya. Selanjutnya Kak Alpian. Alpian hilang ya? Alpian. Kemana dia. soalnya? Selanjutnya Gimana, siapa nih? Alpiannya hilang ya. Selanjutnya Kak, izin saya bertanya, Kak. Oh, silakan Alpian. Alpian ya. Bang, saya mau bertanya. Eh, Jadi itu silakan Hayuma untuk bertanya. baik. Hayum dari kamar 303. Izin bertanya, tapi pertanyaan itu kayak agak keluar dari konteks dikit. Oke, Kayak silakan. pertanyaannya itu, Kalau keluar dari konteks, Alpian yang jawab. apakah Nabi Isa itu menyuruh umatnya buat menyembah kepada dirinya atau bagaimana? Sedangkan perbandingan dengan zaman sekarang. Ulang, Safi. Nah, apakah Nabi Isa itu umat? Soalnya dibandingkan dari zamannya Nabi Isa yang dulu sama sekarang itu kan ada perbandingannya gitu, Kak. Di zaman sekarang masih menyembah Nabi Isa atau gimana? Menyembah Nabi Isa atau bagaimana gitu ya. Saya pun gak jawab. Nanti mungkin bisa ditambahin oleh ayahanda, bunda, kakanda, dan teman-teman sekalian ya. Untuk Ipul ya. Kalau dimaknai bahwa saya simpel ya. Memang ada penjelasan di beberapa penjelasan ulama yang menjelaskan bahwa Nabi dan Rasul perbedaannya adalah dakwah untuk umatnya dan dakwah untuk seluruh alam. Tapi saya memaknai bahwa definisi
bukan tempat ekspedisi dakwah. Saya memaknai bahwa nanti saya akan jelaskan sumbernya ya. Saya memaknai bahwa perbedaan nabi dan rasul dalam konteks penjelasan ulama demikian dimaknai bahwa ajaran nabi dan rasul tanggung jawab dan juga pengutus ya, utusan dari pengutus atau yang Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini memaknainya dari bukan dari ekspedisi dakwah dia kemana, tapi memaknainya bahwa dari di mana dia memiliki tanggung jawab yang besar dalam dakwahnya, itu ya, seperti itu kalau menurut saya. Jadi ketika dimaknai dengan jarak, mungkin menurut saya agak, karena yang dimaksud dengan dakwah untuk seluruh alam adalah ajarannya, ya, ajarannya memastikan yang dan ajaran ini ajaran yang memang dipakai ruh alam, seperti itu kira-kira. Dan ajaran seperti itu untuk